Oke. Ya. Jadi gerak jatuh bebas terkait dengan algoritma dan simulasi. Kalau kemarin kan dalam video yang kemarin di-share itu kan kita belajar terkait dengan modelnya ya, modelnya seperti apa. Nah, sekarang kita masuk kepada kira-kira algoritma dan juga simulasinya bentuknya seperti apa. Nah, jadi kalau ada kata-kata algoritma dan simulasi, berarti di sini ada kesempatan Anda nih untuk bebas terkait dengan tugas besar 1 ya. Artinya tugas besar pengganti UTS ya, seperti itu. Oke, kita sedikit mereview terkait dengan apa yang kita sudah pelajari pada pertemuan kemarin, meskipun lewat asinkron ya. Jadi kita kemarin sudah belajar terkait dengan solusi analitik dan juga solusi numerik ya. Jadi dalam kasus kinematika, mungkin mengulang lagi ya, percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan ya, turunan pertama dari kecepatan. Jadi kemarin kita sudah belajar bahwa dv ya, dvt vektor kecepatan itu diturunkan dari dt itu akan sama dengan at. A itu biasanya lambang dari percepatan. Sehingga kalau misalkan kita coba integralkan, kita akan dapat bahwa kecepatan itu adalah sama dengan percepatan kali waktu ditambah dengan posisi kecepatan awal ya, kecepatan awalnya ya, seperti itu. Kemudian juga kita juga belajar kemarin terkait dengan kecepatan. Kecepatan itu apa? Adalah turunan pertama dari posisi. Jadi dxt-nya per dt itu akan sama dengan kecepatan. Sehingga kalau kita integralkan, oh ya ini juga kita punya juga ya bahwa dxt dt itu ya karena kita punya itu akan sama dengan at ditambah p0 ya, p0 ya. Ya kan kecepatan kan tadi pertama kan udah dapatkan ini. Jadi istilahnya untuk yang pertama itu kan kita sudah dapatkan bahwa ini ya kecepatan itu adalah at ditambah dengan kecepatan awal. At ditambah kecepatan awal. Sehingga ganti seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita selesaikan integralnya itu akan sama dengan xt itu adalah setengah at kuadrat ditambah p0t ditambah dengan ya kalau ada ya posisi awal xt-nya x0-nya ini juga setiap kita menghitung kecepatan, kita menghitung posisi itu senantiasa kita harus paham terkait dengan kecepatan awalnya berapa, posisi awalnya berapa ya. Kalau misalkan tidak ada gimana? Ya anggap aja 0. Artinya tidak ada posisi. Kalau misalkan gerak jatuh bebas kan dia ada posisi awalnya. Misalkan saya lempar dari ketinggian 10 meter, 100 meter, misalnya 1 kilo misalkan. Itu ada ya, ada pasti ada xt-nya. X0-nya. Nah, nanti X0 itu bisa diatur misalkan meriam ditembakkan. Meriam ditembakkan artinya posisinya di 0 kan? Meriam ditembakkan berarti posisinya di 0 dan sebagainya. Jadi senantiasa posisi awal sama kecepatan awal itu biasanya didefinisikan seperti itu. Oke ya. Ini yang kemarin sedikit banyak dipelajari di solusi analitik ya. Anda silahkan untuk membuka-buka kembali, terus kemudian kalau misalkan tidak ada masalah misalkan ya untuk ditanyakan. Berikutnya lagi. Nah, terus kemudian kita juga belajar terkait dengan solusi numerik ya. Sebenarnya kemarin belum muncul ya Euler method ini ya. Jadi metode ini itu adalah metode Euler yang menemukan ya bahwa kalau kita menghitung kalau delta itu pasti posisi akhir dikurangi posisi awal posisi akhir dikurangi posisi awal itu delta ya. Delta itu juga sama. Delta T itu berarti T akhir dikurangi T awal ya, seperti itu. Jadi cuma memang lambang delta T-nya ya langsung aja delta T ya, karena orang kecenderungan kalau delta T itu kan kecil ya, jadi lebih cenderung untuk menuliskannya dalam bentuk delta seperti ini aja langsung ya. Jadi gini, xt ditambah delta T dikurang xt dibagi dengan delta T. Nah, percepatan itu adalah sama dengan kemarin kita pahami turunan pertama dari kecepatan, terus kemudian delta V tadi ya, delta V itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan posisi awal ditambah dengan delta T dikurangi dengan posisi awal tadi dibagi dengan
delta T. Itu adalah A. Sehingga kalau misalkan kita coba kalikan, gitu ya, kita akan dapatkan bahwa kecepatan pada saat penambahan delta T itu akan sama dengan kecepatan sebelum penambahan ditambah dengan percepatan dikalikan delta T. Ya. Jadi ini cuma perkalian aja, ini delta T kalikan A kan A delta T. Terus kemudian VT tambah delta T sama dengan VT, nah, kemudian ditambah dengan itu. Jadi sebetulnya kalau kita mikir-mikir mah nggak berat ini ya, nggak berat. Yang berat mah nanti random ya, random. Jadi sekarang itu sebetulnya linear aja programnya teh ya, tidak terlalu berat lah gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda pusing atau apa, ikutin aja apa yang diajarkan ya. Nggak usah terlalu mikir yang aneh-aneh gitu ya. Mikir yang aneh-aneh. Makin susah nanti ya. Nah, kemudian kita juga menghitung kecepatan, yaitu turunan pertama dari posisi ya. Sehingga dari sini akan kita dapatkan bahwa karena dx per dt, jadi x dx tadi kan xt ditambah delta t dikurang xt yang rumus atas ini dibagi dengan delta t ini akan 9v. Dengan cara yang sama dengan tadi dikalikan terus kemudian dipindahkan ruas akan didapatkan bahwa xt tambah delta t itu akan sama dengan xt ditambah dengan v kali delta t. Mbak nggak bisa. Ya gimana? Ada yang mau disampaikan? Fit, ada yang mau disampaikan, Fit? Itu bukan saya, Pak. Oh, bukan ya? Suara sahabat tadi, yang belakang teriak-teriak tadi. Ada yang nanya nggak? Saya itu agak GR-an kalau misalnya ada suara teriak, kadang-kadang, oh, jangan-jangan manggil saya nih. Oke, ya, kita lanjutkan. Jadi, hasil dari apa yang kita dapatkan tadi, masukkan ke sini, ya. Oke, sebentar. Nah, ini jadi masukkan ke sini. Jadi, karena kecepatannya konstan, Bentar. Jadi balik. Ya, karena kecepatannya tidak sama dengan konstan, artinya berubah ya setiap waktu. Makanya tadi yang V yang ini itu diganti ya, V yang ini. Ya, V yang ini diganti. Ya, V ini diganti. Diganti dengan apa? Dengan ini. Ya, diganti dengan ini. Jadi memang namanya iterasi ya, jadi senantiasa muncul gitu. Jadi ini rumus ini akan terus berlangsung sampai kapan? Sampai apa kira-kira? Kapan rumus ini akan kalau yang solusi analitik kan tadi langsung dimasukkan rumusnya, kemudian cari T-nya kan gampang ya. Jadi misalkan maksimal kan berarti menyentuh tanah tuh, berarti XT-nya, XT akhir itu, X akhir apa Y akhirnya atau X akhirnya itu kan 0. Sehingga bisa dicarikan T-nya berapa dengan rumus yang tadi itu ya, setengah AT kuadrat dan seterusnya tadi ya. Nah, kalau yang ini kira-kira berhentinya kapan? Kalau boleh tahu. Kapan ini berhenti? Iterasi ini berhenti. Menghitung apa namanya? Kan ini namanya juga iterasi ya. Delta T itu kapan dia berhenti kalau misalkan saya jatuhkan sebuah benda dari 100 meter gitu ya ke bawah. Kira kapan berhenti? Atau kapan kita bisa menghitung waktunya, waktu sampai ke bawah? Nah, kira-kira gimana cara ngitungnya? Sampai bawah, Pak. Ya, apa? Gimana cara menghitungnya kok sampai bawah itu gimana caranya? Saat XT-nya 0, Pak. Oh, nggak bisa juga. Mendekati 0. Mendekati 0 nggak bisa. Minus, Pak, minus. Ya, jadi apa ya itu mungkin jawaban yang benar tadi yang terakhir tadi. Jadi apa? XT-nya itu kira-kira kalau minus itu apa? Jangan minus lah. Gimana? Apa? Lebih kecil? No. Jadi begitu ada suatu iterasi di mana langsung ditemukan XT-nya 0, langsung T-nya dihitung. Jadi T maksimal tadi untuk menjatuhkan sebuah benda dari apa namanya tadi dari 100 meter tadi sampai ke bawah itu gimana? Ini kayaknya ada yang apa lupa mute ya, sehingga terganggu kita. Sebentar, saya coba lihat dulu siapa ya. Ini kayaknya Tom. Tommy, di ini Tom, di ya, Pak. Di mute kan, biar nah ini window juga window ya. Oke ya, seperti itu. Jadi kapan dia berhenti ya pada saat
XT-nya, atau kalau misalkan posisinya gerakan dalam bentuk Y, berarti YT-nya itu lebih kecil dari 0. Begitu dia ada 0, berapa sekecil apapun langsung berhenti, prosesnya berhenti, terus T-nya dihitung. Ya, T-nya dihitung. Jadi kan delta T-nya bergerak kan 0,1, 0,2, 0,3 sampai kapan dia berhenti? Artinya kan berarti tinggal dijumlahkan aja kira-kira begitu XT-nya dia lebih kecil 0, langsung delta T-nya ke rekap ke jumlah semua. Oh, segini. Ya, itu solusi numerik seperti itu ya, pola kerjanya ya. Jadi diingat-ingat seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, kemarin kan kita sudah praktekkan ya bagaimana kalau ke gerak jatuh bebas ya. Di mana kemarin sudah sampaikan juga bahwa gerakan bebas itu adalah hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi. Di mana percepatan gravitasinya itu sama dengan negatif dari G-nya, ya, itu negatif dari 9,8. Jadi percepatannya sama dengan negatif dari percepatan gravitasi. Kemudian tidak ada kecepatan awal. Kalau ditambahkan gimana ya? Tinggal tambahin aja dengan berarti tadi rumus tadi ya, rumus tadi itu tambah P0 aja. Tambah P0. Kalau tidak ada gimana? Ya udah 0 aja nilai dari kecepatan awalnya, tidak ada kecepatan awal. Kemudian solusi analitik ya kalau diterapkan di situ ya kemarin tadi kan kita dapat ya YT itu akan sama setengah AT kuadrat ditambah V0T ditambah X0. Jadi kalau kita analitik itu langsung dimasukkan. Jadi kalau T01 berapa? Ganti aja, kecepatan itu kita tahu ya. Kecepatan awalnya kan 0 tadi ya. Kemudian dimasukkan T-nya, X0-nya atau X0-nya itu kan tahu juga ketinggian awal itu berapa. Jadi kalau misalnya Y harusnya ini Y ya, tapi nggak apa-apa juga ya, no problem sebetulnya. Tapi ya menurut saya agak sedikit mengganggu ya. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan ini apa Y ini posisi terhadap Y ya. Ya kalau rumus tadi kan posisi umum, ya bisa terhadap X, bisa terhadap Y. Nah ini kasus ini karena digerakkan sejajar sumbu Y, maka ini pakai Y0 ya seperti itu. Oke. Terus berikutnya lagi. Kondisi gerak jatuh bebas kita tahu bahwa V0-nya adalah 0, percepatannya adalah negatif dari 9,8. Sehingga ya karena V0-nya 0 ya dicoret ya, sehingga akan didapatkan YT-nya itu sebenarnya setengah GT kuadrat ditambah Y0 ya. Dimasukkan, tinggal dimasukkan aja berarti ya, dimasukkan ke situ. Nilainya berapa tuh langsung bisa kecari, bisa dapat cari. Jadi kemarin kalau ada kuis terkait menghitung soal analitik harusnya benar semua ya. Kenapa? Karena tinggal masukin. G-nya udah tahu, T-nya sudah diketahui kan, Y0-nya diketahui, jadi langsung dimasukkan ya. Jadi lebih gampang sebetulnya kemarin solusi analitik ya. Oke. Berikutnya lagi kita masuk ke berikutnya ya. Total waktu. Kapan waktunya? Ini juga bisa dihitung langsung. Dari sini kan langsung bisa dapatkan bahwa kita tahu bahwa YT-nya itu statusnya kan berarti dia menyentuh tanah. Kan kalau kita ngukur Y0 itu kan atau YT itu kan dari tinggi dari tanah kan ya, dari sini kan. Ini YT-nya kan. Nah, saat kapan dia selesai dia total waktu yang diperlukan untuk sebuah benda tadi dijatuhkan dari 100 meter itu gimana? Ya pada saat dia menyentuh di sini. Menyentuh di YT-nya sama 0. Sehingga kalau misalkan seperti ini bisa langsung dimasukkan hasilnya ya. Jadi YT sama dengan 0 akan sama dengan T akar dari ya udah dihitung aja 2 kali YT dikurang Y0 dibagi dengan 9. Nanti tinggal dimasukkan nilai T-nya. Jadi kapan kira-kira sebuah benda kalau dijatuhkan. Kalau misalkan sebuah batu atau meteor dijatuhkan dari langit masuk atmosfer kira-kira berapa lama dia jatuh ke bumi itu bisa dihitung kan. Jadi sehingga kapan bisa mengungsikan, kapan bisa ini dan sebagainya gitu. Ada ukuran gravitasinya. Atau sebut saja kalau misalnya di alam semesta yang mungkin di luar sana, jauh di sana, di mana kita juga udah bisa tahu mengukur gravitasi di situ dan sebagainya, itu bisa diatur-atur juga kira-kira benda ini akan sampai di bumi itu hari sekian, pukul sekian dan seterusnya. Sehingga dari situ ada waktu untuk mengungsikan kan kayak terjadinya Armageddon gitu ya, film-film yang dulu ya, di mana meteor jatuh itu kan bisa dihitung bahwa sebentar lagi ini akan jatuh ke bumi. Terus kemudian dikirimlah pasukan ke sana untuk sedikit banyak menghambat itu dengan memasang bor-bor dan sebagainya bom-bom gitu ya, terus kemudian diledakkan. Datonya ya namanya juga ini ya film ya, biar sepenuh begitu diledakkan masih ada pecahan lagi yang jatuh ke bumi ya, itu dan makin cepat kan berarti kan ditambah dor gitu kan, akhirnya kan seperti dilesatkan kan, otomatis ada kecepatan awal di situ, makin cepat aja sampai bumi dan sebagainya. Jadi
Itulah sebetulnya film-film animasi-animasi yang atau film-film apa ya yang seperti itu tuh ya banyak memanfaatkan ilmu-ilmu kayak gini lah gitu, ngitung-ngitung ya seperti itu. Jadi kalau Anda ya sebetulnya bisa aja ya, yang lainnya juga sama, simulasi-simulasi yang lain juga bisa. Ya. Oke, jadi T-nya bisa dihitung langsung di situ ya. Sekarang kalau sosionumerik gimana? Ini kan tadi kita punya apa namanya bahwa kecepatan ya. T tambah delta T itu kita bisa ukur seperti apa, kemudian YT tambah AT itu seperti apa, kita bisa ukur juga. Nah, di mana dua-duanya ini saling berhubungan ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan posisi di saat T tambah delta T, kita harus menghitung dulu ya kecepatan T delta T-nya gitu. Jadi artinya memang seperti itu. Kemudian ini dimasukkan ya. Jadi A-nya diganti dengan G ya. A-nya diganti G, terus kemudian yang ini saling berhubungan ya. Jadi apa yang kita dapatkan di sini masukkan ke sini. Jadi kalau kita bekerja di solusi numerik, kita harus menghitung kecepatan dulu di titik itu, terus kemudian kita baru mengukur posisinya. Terus kemudian bergerak lagi, berarti kita harus mengukur kecepatan di situ juga, masukin posisinya. Apa menghitung posisinya dan seterusnya gitu ya. Terus kapan kembali? Ya tadi itu yang bilang bahwa saat YT-nya itu negatif ya, kata Mas Albi tadi ya. Atau dengan kata lain YT-nya lebih kecil 0. Kalau negatif kan kita nggak tahu ya, di program kan nggak tahu. Program itu Y negatif, nggak ngerti. Jadi kita harus paham terkait dengan bahasa program, oh Y lebih kecil 0 lah gitu ya. YT-nya lebih kecil 0 itu otomatis program kita berhenti, langsung dia menghitung ya jumlah delta T tadi. Delta T pertama, 2, 3, keempat sampai ditemukan posisi dia negatif. Nah, itu jumlah total dari itu adalah waktu tempuh benda itu jatuh ke tanah. Ya, waktu tempuh jatuh itu ke tanah. Ya, negatif maksudnya jangan kepikiran, Pak, nanti kalau negatif 100 gimana? Ya nggak mungkin secepat itulah. Pastinya negatifnya itu begitu dia kecil aja 0,0 berapa tapi negatif udah langsung berhenti ya, langsung berhenti. Jangan dibayangin Pak kalau negatif berarti nanti bisa negatif berapa gitu, nggak seperti itu. Jadi begitu dia nyentuh negatif sedikit aja langsung dia menghitung ya, delta T yang kita apa yang dilakukan tadi, iterasi yang dilakukan tadi apa ya, itu sampai seperti itu. Oke, ya. Nah, ini contoh kasus yang kemarin sempat di ini ya, suatu misalkan di atas bukit dengan ketinggian 5 meter, kemudian tentukan ketinggian objek pada detik 0,3 dan 0,3 ya, pendekatan numerik ya, 0,1 artinya berarti dari 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya. Nah, kalau kita menghitung 0,2 berarti kita harus menghitung 0,1 dulu ya. Kalau misalkan ditanya 0,5, berarti kita harus mencari 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dulu. Kalau 0,1 gimana? 0, berapa ya mungkin? 10 gitu. 10, 0,1 sama ya. 1 gitu. 1 gimana? Berarti kita harus delta T-nya harus dipecah-pecah 0,1. Artinya berarti apa? 10 kali ngambilnya itu. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 dan sebagainya sampai 0,9. Nah, baru kita bisa mendapatkan 0,1 tadi. Bagaimana kalau misalkan gimana kalau delta T-nya makin kecil, apa akibatnya kira-kira menurut Anda? Kalau delta T-nya kecil banget. Misalkan 0, semakin teliti, Pak. Semakin teliti, oke. Jadi kalau misalkan Anda gerakkan itu, jadi kan gini, kemarin kan sudah saya sampaikan kepada Anda juga dalam menghitung ya, dalam menghitung apa namanya? Solusi numerik ya, solusi numerik. Itu kalau misalkan eksaknya atau analitiknya bisa dihitung aja ya. Karena itu nilai pastinya ya, nilai pastinya. Nah, gunanya buat apa? Gunanya untuk validasi, untuk mencocokkan errornya berapa ya. Nanti kalau Anda dalam penelitian juga gitu, kalau misalnya Anda bagi data training, data testing ya, data training testing itu senantiasa Anda akan lihat akurasinya berapa. Jadi berapa banyak labeling Anda itu yang ditebak benar kan oleh sistem kan gitu ya. Itu juga sama di sini juga. Jadi apa gunanya nilai kalau kita bisa menghitung nilai analitik? Apa gunanya? Gunanya untuk memvalidasi apakah perhitungan numerik kita itu sudah mendekati real enggak? Ya. Kalau belum real gimana? Ya tadi itu delta T-nya diperkecil. Jadi buat misalkan ini kan 0,1 misalnya. 0,1 berarti Anda buat aja misalkan jadi 0,01 misalnya. Jadi 0,01. Ya misalkan dibuat delta T-nya, saya perlu
Pulpen. Ya, misalkan gini ya. Perlu misalkan delta T-nya gitu. Ini susah sekali. Aduh, kecepatan. Terlalu cepat. Misalkan delta T-nya, saya buat ya, delta T-nya buat 0,01. Ya, misalkan gini ya. Atau, masih jauh nih, masih jauh misalkan. Misalkan tadi ya, iterasi pertama itu sebut saja harusnya eksak itu 9, berapa gitu ya, 9, sebut saja 45 misalkan. Nah kalau numerik biasanya tidak terlalu akurat gitu biasanya. Kalau kita buat yang lebih partisinya besar, kalau dibuat lebih kecil lagi pastinya akan mendekati ini. Gitu. Nah, ini misalkan ini solusi analitiknya segini gitu ya. Nah kita harus cek terus gitu ya, delta T-nya itu kita cek. Kalau misalnya delta T01 itu misalkan masih 9, berapa gitu gede gitu ya, 9,5 misalkan ya. Itu kan masih ada selisih 0,05 ya. Jadi misalkan kita bisa mainkan delta T tadi. Delta T ini diperkecil lagi dan seterusnya. Semakin kecil, tadi kata Mas Hafid semakin teliti. Meskipun juga semakin lama tapi ketelitiannya makin bagus. Gerakannya makin seperti real. Jadi numerik itu sebetulnya pendekatan ke eksak tadi. Tapi memang kebetulan yang kita kerjakan di sini gerak jatuh bebas itu persamaannya analitiknya mudah gitu kita dapatkan. Tapi di kondisi realnya sebetulnya sangat susah menemukan rumusnya. Rumus gerak jatuh bebas yang sebenarnya itu seperti apa gitu, atau mungkin rumus yang lain itu seperti apa. Nah, makanya pendekatan numerik itu gunanya itu. Pendekatan itu untuk itu. Jadi untuk mendekati kepada model yang kita inginkan. Kan namanya juga ada modeling, ada simulasi, ya kan? Ada model, ada simulasi. Jadi kita harus lihat modelnya dulu, kemudian baru kita simulasikan. Atau kebalikannya kalau misalkan modelnya bisa dapat dan kemudian dihitung eksak bisa, langsung cross check aja numeriknya seperti apa, pendekatannya seperti apa. Jadi seperti itu ya. Jadi ya memang ya itu tadi namanya juga numerik ya. Jadi memang harus kita main-mainkan. Dan saya kira tidak terlalu masalah karena komputer yang gerak ya, bukan kita yang hitung kan. Komputer yang jalan ya. Misalkan ini Y02 itu didapat 4,706 dan Y0,3 itu 4,412. Ya, nanti kalau misalkan Anda penasaran gimana ya Pak Erwin kok bisa nemukan seperti ini, Anda coba cari-cari aja ya. Cari-cari berarti Anda cari dulu berarti apa? Y sama dengan ini. Sorry. Y sama dengan 0,1. Anda harus cari dulu nih, 0,1-nya berapa? Ya. Nah, sebelum Anda mendapatkan 0,1 berarti Anda harus cari dulu kecepatan di 0,1. Jadi memang gitu urutannya ya. 0,1. Harus cari dulu ya 0,1. Jadi Anda cari dulu ini, kemudian dari sini Anda cari yang ini. Ini sama juga nanti cari juga kecepatan di 0,02 kan? 02 itu pasti ya. 0,2 itu Anda cari dulu. Nah, dari kecepatan 0,2 itu nanti Anda akan dapatkan Y 0,2. Bentar, ini agak ngadet ini pen saya ya. Akan 0,2 misalnya. 0,2. Ya, seperti itu. Nanti untuk mendapatkan Y 0,3 berarti Anda harus cari dulu F 0,3 ya, 0,3. Kenapa seperti itu? Karena Anda sudah state bahwa delta T-nya itu adalah 0,1. Jadi deltanya itu gerakan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 dan seterusnya gitu. Jadi memang seperti itu. Nah, gimana kalau misalkan Anda disuruh menghitung sebut saja tadi itu 0,2 tapi ininya 0,1. 0,1. Berapa ini yang Anda lakukan? 20 kali. Ya kan? Berarti V0,01 berarti Anda cari Y 0,01. Kemudian bergerak lagi V0,02, Y 0,02, V0,03, Y 0,03 dan seterusnya sampai nanti ada V0,1, Y 0,1 itu baru menemukan yang iterasi pertama yang kalau misalkan delta T-nya 0,1. Artinya kan kalau delta T-nya 0,1
kemudian kita bikin lagi delta T01, artinya perhitungan 0,1 ini dihitung 10 kali. Ya, 10 kali. Kalau yang ini kan 1 kali, langsung 0,1. Tapi kan kita state bahwa 0,01. Artinya untuk mendapatkan 0,1 itu berarti Anda harus mencari 10 kali. 10 kali iterasi untuk mendapatkan Y01. Kemudian 10 kali lagi mendapatkan 0,2. Jadi untuk mendapatkan 0,2 dengan delta T-nya 0,01 berarti Anda mencarinya sebanyak 20 kali iterasi. 20 kali iterasi. Kalau saya rubah lagi misalkan 0, gini misalkan 0, berapa misalkan 0,001 misalnya. Wah, ini lebih ngeri lagi ya. Ini. Berapa nih kira-kira? Kalau tadi kan 10 ya. Untuk 0,1. Kalau 0,0 100. 100 kali. Dan harapannya dengan semakin kecil tadi itu semakin akurasinya akan semakin bagus ya. Dengan pendekatan yang eksak atau yang analitik yang di depan tadi ya, seperti itu. Oke, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Jadi ini hanya menjalankan aja rumusnya ada, nggak usah dipahami secara dalam hati lah gitu ya. Terlalu berat dalam hati ya. Sudah banyak penderitaan. Terlalu banyak masalah-masalah yang dihadapi, nggak usah gini terlalu dipikirkan terlalu berat. Cuma ikutin aja rumusnya, jalankan. Anda sudah jago Python, masukkan, bisa temukan. Gitu ya. Seperti itu. Pak Irin gampang-gampang ngomong. Ya memang gampang ngomong teh. Oke ya, seperti itu. Ada yang tanyakan nggak? Silakan. Kalau jelas nggak ya apa yang saya jelaskan? Sebenarnya meresume terkait dengan atau mereview terkait dengan yang kita kemarin pelajari di lewat YouTube ya, lewat YouTube atau video yang kemarin saya share, gitu ya, seperti itu. Oke, minggu depan juga sama, kita teori dulu, kemudian minggu depannya lagi kita praktek lagi, ya. Dan ingat, setiap ada materi, ada kuis ya. Nanti ada kuis nanti jam 10 lebih 10 nanti Anda silakan melakukan kuis ya, kuis 10 menit atau 15 menit. Gampang soalnya cuma 7 lah. Cuma 7 soal saja ya. Dan semua saya kira sudah saya omongin tadi. Udah hati-hati ya, bukan hati-hati, ingat-ingat apa yang saya omongkan tadi ya. Itu keluar nanti di kuisnya. Oke, silakan kalau ada yang bertanyakan. Berikutnya kita akan bahas terkait dengan algoritma ya, algoritma gerak jatuh bebas ya. Saya kira ini konsep ya, konsep bagaimana kita memahami sebuah program ya. Pastinya kita harus gambarkan dulu algoritma. Desainnya seperti apa? Kalau kita bangun rumah, kita harus desain dulu. Ya. Jangan asal. Minimal kita ingin bentuk rumah seperti apa, mukanya seperti apa, terus kemudian terus dipetak-petakkan ya, kita bikin denah-denah di situ, terus kemudian habis itu baru dikerjakan. Nggak mungkin kita bikin rumah itu langsung nggak bisa. Anda misalnya beli perumahan pun juga sama. Nanti kalau Anda tanya, itu pasti ke bagian pemasarannya juga ada ya. Desain-desainnya itu ada. Nah, konsep yang Anda harus pahami kalau Anda mendesain atau membuat pemrograman, itu harus Anda pahami juga terkait dengan ini. Algoritma itu sesuatu yang memang fundamental yang harus Anda pahami. Jadi Anda bisa kira-kira kalau untuk menuju ke Bandung menuju misalkan Anda kan masih di luar kota nih misalnya. Mau ke Bandung itu gimana caranya? Ya naik pesawat. Kalau naik pesawat berarti apa nih? Langkah-langkahnya apa? Detailkan ya. Misalnya bisa online, bisa pakai Tokopedia, bisa pakai apapun ditulis di situ terus kemudian ini. Tapi itu sebenarnya udah jalan di otak Anda. Nah, itu konsep cara berpikir seperti itu. Cara berpikir untuk mencapai sesuatu itu pasti ada planning dulu. Ada planning. Nah, makanya penting juga memplanning hidup Anda itu penting ya. Nah, jadi Anda itu kira-kira ekstrim mungkin mau meninggal kapan? Gimana Gar? Kalau ditanya gitu gimana Gar? Kamu ngeri nggak Gar? Tegar kira-kira mau meninggal kapan Gar? Jawabnya gimana Gar? Ada Mas Tegar? Mas Tegar? Nggak ada. Ini yang ada di depan ini Mas Tegar aja. Oke, mungkin Mas Fadli. Mas Fadli ada Mas Fadli? Mas Tegar nggak ada suaranya ya? Apa mic-nya rusak? Itu gimana? Jadi sebetulnya pelajaran-pelajaran hidup kita itu ya istilahnya ini sebenarnya mencoba
merekonstruksi ya, merekonstruksi bagaimana kita tuh hidup itu seperti itu. Jadi memang harus kalau kita ingin program itu ya, program kita itu harus ada step-stepnya. Salah satu step yang harus Anda lalui adalah bagaimana bikin algoritma. Makanya di kuliah pertama itu pasti mulainya dari itu dulu, algoritma gitu ya. Atau mungkin pemrograman dasar dulu lah ya. Anda pakai Pascal dulu zaman saya, Pascal atau pakai bahasa C, bahasa Java atau Python mungkin ya. Terus kemudian tahap berikutnya ada algoritma, merancang algoritma. Tapi dalam menulis pemrograman pun juga apa nih inputnya, apa ini prosesnya, apa ini outputnya, itu senantiasa diajarkan kan. Bagaimana kalau misalkan kita bikin alat untuk mengusir nyamuk ya, program untuk mengusir nyamuk. Itu kan biasanya ada ya inputnya apa nanti, terus kemudian proses di dalamnya apa, outputnya seperti apa. Itu harus dicoba-coba dulu, nanti dapat konsep memang yang algoritma yang paten, baru kemudian Anda jalankan programnya. Ya, program juga sama, bisa banyak ya caranya ya. Bisa nanti mungkin prototipe dulu, gitu, coba dulu, terus kemudian, oh ini ada masalah, dirubah lagi algoritmanya, gitu. Kemudian masukin lagi, oh masih salah, perbaiki lagi. Gitu. Ya, itu seperti itu jadi konsepnya. Meskipun sebetulnya ada banyak sekali orang yang dia itu algoritmanya ada di otak. Gitu. Jadi begitu dia tahu permasalahan dia langsung program. Ada juga. Tapi bagaimanapun juga dia punya ini konsepnya, punya apa pemikiran untuk ke situnya. Kalau misalkan tidak seperti itu nggak akan bisa dia. Ya misalkan bohong lah, misalkan ada orang saya kok bisa langsung programnya itu dipikir dulu. Ada waktu dia berpikir gitu apa ya oke. Oh ya oke itu ya itu biasanya itu ada step-stepnya kan pastinya. Jadi kalau misalnya Anda sudah terlatih seperti itu sangat ahli seperti itu ya berarti yang gini-gini itu ya sebetulnya nggak usah harus dioret-oret. Tapi kalau kita sebagai orang yang istilahnya baru pemula itu harus mulai merancang ini dulu algoritmanya seperti apa. Kalau misalnya seorang kontraktor rumah yang mungkin bukan kontrak yang artinya suka ngontrak bukan ya, maksudnya yang suka bikin rumah itu kalau dia udah luar biasa jagonya ya, itu nggak perlu lagi algoritma atau mungkin desain itu nggak perlu lagi. Jadi oh saya pengen seperti ini, udah tukangnya dibimbing gini, oke jelas, oke jalan. Jadi kalau misalnya udah terjago, tapi kalau misalkan masih pemula-pemula juga masih pastinya bikin denah dan sebagainya itu perlu. Seperti itu. Makanya ada arsitektur, ada yang bagian sipil, ya kan? Itu kan untuk itu. Jadi kemarin saya ketemu anak arsitek, katanya sangat tidak diperbolehkan orang arsitek itu membangun rumah sendiri. Jadi dia hanya tugasnya merancang saja, bikin rancangan aja. Kalau yang bangun gimana ya? Pemborong atau sebut saja dia koordinasi dengan orang sipil untuk misalnya bangun apa nih pelabuhan atau apa itu harus orang sipil. Kalau orang arsitek yang bangun itu bisa rubuh itu karena ada konsep-konsep lain yang mungkin orang sipil lebih jago di situ dan sebagainya ya. Oke, seperti itu. Jadi memang kita akan masuk ke sini. Silakan kalau ada ya sebelum kita masuk ke sini ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, oke. Kita masuk ke selanjutnya ya, selanjutnya. Nah, ini adalah apa namanya? Semacam simbol-simbol dalam membuat flowchart diagram yang standar. Jadi jangan sampai nanti Anda bikin TA dengan flowchart tapi nggak standar. Ya. Jadi Anda nanti kalau nggak standar artinya apa? Ini standar kan artinya disepakati internasional. Artinya kalau misalkan Anda presentasi di Belanda, presentasi sebetulnya di Amerika, presentasi di Australia, orang tuh paham. Oh kayak gini tuh anak lain apa semacam gerak atau arah gitu ya, arah suatu proses mungkin atau data itu masuk dan sebagainya. Terus kemudian ada yang tahu orang tahu bahwa ini itu adalah terminal, artinya memulai suatu programnya dari mana atau memulai dari suatu diagram itu seperti apa dan sebagainya. Terus kemudian ada stop dan startnya. Kemudian kalau kayak gini itu input data ya. Kalau data itu pasti gambarnya agak gini, miring gini. Data ini input atau output ya. Jadi data seperti itu. Kemudian proses itu kotak biasa. Kalau misalnya ada decision atau interaksi tadi, kapan tadi ini apa namanya saat dia berhenti, artinya di sini ya berarti decision kita perlu decision. Decisionnya apa nih kira-kira diletakkan di sini? Ya udah masukin aja y-nya apa? Tadi apa? Y-nya lebih kecil 0. Jadi kalau atau y-nya lebih besar 0. Lebih kecil ya, lebih kecil 0. Kapan itu? Ya, kalau y-nya lebih kecil 0, maka prosesnya selesai kan? Prosesnya selesai, misalkan apa namanya n gitu misalkan ya, dibikin seperti ini misalkan ya. Apa namanya?
Atau kalau ya gitu, y ini y ya berarti proses dulu ya, proses berarti dihapus dulu. Kira-kira apa prosesnya? Misalkan ya, hitung ya, hitung nilai t-nya dulu ya, hitung t. Jadi pada saat di sini selesai, ini masih saya gerakkan ini. Oke, misalkan ini kalau sudah y-nya 0 ya, berarti apa? Proses ya, proses itu kotak. Misalkan hitung T. Sudah hitung T selesai, hitung carinya berarti selesai. Selesai artinya berarti terminal ya. Terminal tadi apa bentuknya? Gini lingkaran apa lonjong ya seperti itu ya. Kalau enggak gimana? Kalau enggak dia masuk ke proses berikutnya kan gitu ya. Masuk ke proses berikutnya. Kalau masuk. Nah, ini panah lainnya ya, lainnya. Jadi ini masuk ke sini. Nah, gitu. Jadi kalau orang lihat ini kan udah paham, jadi habis ini berarti ada iterasi di situ. Kapan iterasi itu berhenti? Pada saat decision-nya menyatakan bahwa y-nya itu harus lebih kecil dari 0. Ini kalau ini no, misalkan tidak ya, no. Dan seterusnya, jadi prosesnya dia iterasi. Ini seperti itu. Ini hitung nilai T ya, delta T tadi jumlahin, delta T 1, 2, dijumlahin, terus kemudian dihitung. Ya, seperti itu. Oke, itu adalah gambar standar dari flowchart diagram. Jadi kalau misalkan nanti Anda mengerjakan TA, karena Anda itu pastinya keluarannya, kalau informatika kan harus keluarnya program, itu harus bikin diagram ini. Ya. Habis itu nanti kembangkan lagi ya. Anda nanti bisa pakai yang terstruktur. Ya, terstruktur berarti Anda pakai apa? DFD, Anda pakai entity diagram, gitu ya. Dan seterusnya, nanti DFD-nya ada level 0, level 1, level 2, level 3, dan seterusnya. Sampai sedetail mungkin, gitu ya. Sampai, ya istilahnya bukan detail sekali ya, bukan maksudnya cukup lah untuk mewakili prosesnya itu. Atau Anda pakai yang object oriented, ya, Anda pakai UML, ya, pakai state diagram atau seperti apa silakan, Anda gambar-gambar silakan. Ada use case diagram gitu ya. Itu aturannya bisa memang. Jadi pertama-tama kan Anda harus tahu dulu proses secara umumnya seperti apa, baru kemudian di breakdown lagi lebih dalam lagi untuk proses-proses di dalamnya yang pakai program komputer Anda bisa pakai yang terstruktur maupun yang tak struktur, yang tidak struktur juga ya. Silakan seperti itu. Atur-atur aja ya seperti itu. Ini biasanya konsep ini harus Anda pahami seperti itu. Oke, diskusi dulu, tidak langsung tiba-tiba dikeluarkan ya. Nah, seperti ini ya. Jadi pertama-tama berarti inputnya ya, inputnya Y0, delta 0, V0-nya, T0-nya. Ada proses namanya update dan store ya, update dan simpan ya. Jadi FT-nya rumusnya seperti itu, YT-nya juga seperti itu, terus kemudian habis itu T-nya ditambahkan. Jadi T yang berikutnya itu di T tambah delta T. Jadi T-nya itu bergerak. Jadi memang harus ada itu, ada namanya begitu selesai untuk dia proses berikutnya gimana ya? T tambah T delta T tadi ya, ditambahkan. Nah, ini ada proses juga nanti menghitung tadi yang kalau misalkan stop, nanti akan kehitung nanti T-nya berapa gitu ya. Nah, terus kemudian begitu masuk ke dalam, sesudah kita hitung ya terus gitu ya, kita update, terus kemudian begitu kita coba lihat YT-nya atau maksudnya hitung pertama, PT-nya berapa, YT-nya berapa, kemudian T sama dengan T tambah delta T, masukin ke dalam proses validasi YT-nya ya lebih besar sama dengan 0 atau tidak gitu. Kalau iya berarti prosesnya lanjut gitu ya. Kalau tidak berarti larinya kepada output tadi. Outputnya berarti kita dapatkan kecepatannya berapa, kemudian YT-nya berapa, dan T-nya berapa langsung. Jadi artinya PT dan YT itu ini direkod juga hasilnya gimana gitu ya. Ya kalau saya gerakkan ya, gerakan itunya ya. Itu kan dari ininya dari 100 ya, dari 100 meter, 100 meter. Jadi dijatuhkan dari ketinggian 100 meter. Jadi kalau digerakkan seperti ini. Jadi Anda gerakkan ini. Nah, ini pergerakan ya 0,12 detik, 14 detik, 15 detik gitu ya, turun dia. Jadi kalau ini gerakan bolanya kan kelihatan ya, bolanya bergerak ini kan, bergerak ya. Ya, bolanya bergerak turun terus gitu ya. Kalau misalnya dicoba ya seperti itu pergerakannya 1,1824 second dia bergerak terus ke bawah gitu ya. Ini agak lambat nih karena partisinya
kecil banget ini, marginnya kecil banget. Saya kira makin tinggi second-nya ini pastinya posisinya makin ke bawah, makin cepat ya. Jadi mohon maaf itu ketinggiannya 100 ya, 100 meter ya. Coba dibandingkan dengan ini, kira-kira seperti apa nanti. Ya, seperti itu ya simulasinya. Kira-kira seperti itu. Jadi gerak jatuh bebas itu seperti itu. Ya, udah. Berarti kan? Berarti di 4,5 tadi ya, 4,5 second. Berapalah? Mungkin ada detik-detik. Jadi sesudah kita menulis algoritmanya ya, seperti ini, input. Jadi memang harus jelas ya, inputnya apa, kemudian yang kita update, yang kita simpan seperti apa, kemudian apa namanya, sebut saja validasi kita ya, bukan validasi, sebetulnya untuk menyelesaikan atau suatu keadaan di mana itu akan menghentikan proses kita gitu ya. Itu harus kita state juga di sini. Kemudian habis itu baru sesudah itu kita coba keluarkan outputnya apa. Nah tadi memang di sisi lain memang tadi sebetulnya kalau Anda lihat ya, Anda lihat kita jelaskan di sini memang ada kata-kata validasi ya. Jadi sebetulnya sering sekali di slide yang pertama dulu itu kan ada solusi numerik, ada solusi analitik. Nah, terus kemudian di antara solusi numerik itu ada yang dipanahkan kembali ke solusi analitik. Nanti kalau misalnya tidak percaya, Anda nanti bukalah slide pertama ya. Di situ ada kata-kata validasi. Artinya dalam momen terkait dengan adanya validasi itu memang Anda harus lakukan juga. Meskipun nggak diperintahkan ya, memang harus dicoba dibandingkan dengan hasil eksak, hasil hitungannya ya, seperti itu. Validasinya seperti itu. Oke ya. Meskipun tidak dituliskan harusnya muncul juga validasi seperti itu. Ya, programnya seperti apa? Nanti kasus-kasusnya sama juga dengan apa yang disampaikan sama Mas Agus tadi yang di awal ya, inisiasi, kemudian mengimport ya, import nampinya, kemudian matplotlib.pyplot ya. Jadi jadi matplotlib.pyplot itu adalah salah satu ini. Kan kalau kita belajar matplotlib itu ada 3 layer ya. Layer pertama itu kalau nggak salah layer yang kodenya pyplot ini ya, .pyplot. Saya lupa lagi layer. Layer script namanya. Layer script itu matplotlib.pyplot. Pyplot. Kalau kemudian layer yang kedua itu layer artis namanya. Lupa, berarti ada aktor ya? Enggak, maksudnya guyon aja. Itu layer yang kedua itu layer artis, kemudian layer berikutnya itu adalah layer backend ya. Kalau nanti belajar matplotlib itu ada 3 layer itu. Nah, yang ditampilkan ini matplotlib.pyplot itu adalah matplotlib layer script-nya, ya, layer script-nya ya. Biasanya ada kode-kode PLT ya. Kalau ada PLT itu berarti layer script ya, layer script. Nanti kalau ingin mendalam lagi ada banyak lah buku-buku yang terkait dengan itu ya. Nah, terus kemudian kita definisikan inputnya ya, inputnya apa aja. Berarti kita harus mendefinisikan posisinya awal seperti apa, kemudian kecepatan awal, kemudian percepatannya, T-nya awal berapa, kemudian DT-nya. Ini kebetulan kalau di saya buat 0,01. Jadi 0,2 ya, sah-sah saja. Mau 0,1 boleh, mau 0, seperti Mas siapa tadi? Habis jadi 0,001 boleh juga ya. Terus kemudian ada inisiasi array ya, array juga. Saya kira ada contoh tadi beberapa yang pakai array. Kemudian di sini ada update-nya ya, pakai while dan seterusnya. Update velocity-nya, update posisinya, update time-nya ya, seperti itu. Terus kemudian disimpan ya, disimpan output-nya di apa, yaitu vrun append dan sebagainya itu V, Y dan T-nya untuk numeriknya. Kemudian solusi analitiknya ini untuk tes validasinya ya. Validasinya Anda menggunakan ini, validasi. Kalau ini kan gampang sebetulnya tinggal dimasukkan rumusnya lah. Seperti apa kasus yang disampaikan Mas Hafiz tadi dimasukkan aja rumusnya kan seperti itu. Kemudian validasi posisinya ini adalah terkait dengan tadi keluar dari pyplot itu PLT ini ya. Ini diceritakan di sini terus kemudian baru kemudian digambarkan grafiknya. Kalau menggunakan delta T-nya 0,02 itu akan didapatkan numeric time-nya itu 4,50 sedangkan analitiknya itu 4,52. Jadi kan selisihnya dikit ya.
Tadi mungkin kalau pakai yang lebih kecil lagi, Mas Hafiz tadi kan 0,0001. Itu dekat banget kan, 4,51 seingat saya. Terus yang analitiknya juga 4,51. Jadi semakin Anda memperkecil ya delta T-nya itu akan semakin bagus hasilnya. Semakin dekat lah antara hitungan numerik dan juga analitiknya. Seperti itu. Terus kemudian validasi total waktunya, jadi ada print, nanti numerikal dan juga analitiknya. Saya kira tadi sudah disampaikan juga. Yang untuk numerikal itu 4,5, sedangkan untuk analitikal itu adalah 4,52. Ada yang 451 juga ada ya tadi ya. Oh, 452 ya, selisihnya segitu. Tapi kalau tadi dipersempit lagi, hasil yang ketiga tadi disampaikan, itu cukup dekat juga, 4,51 dan 4,51. Hanya berbeda belakang berapa kali gitu di belakang koma ya. Itu berarti cukup efektif juga hasilnya seperti itu. Oke, itu mungkin ya. Oh, ini simulasinya. Simulasinya kalau Anda ingin tadi menggambarkan tadi ya. Tadi kan saya ini kan. Jadi nanti untuk slide ini itu saya kasih juga terkait dengan animasi yang dimunculkan dari program ini ya. Jadi yang tadi saya sampaikan kepada Anda itu kan dia bergerak pelan dari atas itu ke bawah terus turun ke bawah ya seperti itu. Nah, ini cara untuk merendernya ya seperti itu. Cara keluarnya untuk masing-masing misalkan PNG 1, PNG 2 dan gambar-gambarnya ya. Ini gambar-gambarnya baru di-rendering, dikumpulkan di-rendering terus kemudian jadi gambar itu tadi ya. Untuk teknik renderingnya saya ada sih ya nanti ada modulnya nanti coba kalau misalkan ada nanti saya share, nanti kalau misalkan tidak saya ingatkan lah ya, ingatkan seperti itu. Oke, ini untuk ini jadi keluar image-nya itu PNG gitu ya. Nanti ada keluaran seperti itu ya. Nanti baru kemudian gambar-gambar itu dikumpulkan jadi satu, terus kemudian baru dibuat videonya tadi ya seperti itu.